kalau tidak salah kemarin itu pengumumannya hampir 31.000 lebih pendaftar, ya. Kemudian yang lolos hampir 1.000 lebih. Nah, mudah-mudahan nanti aksi nyata Bapak Ibu yang sekarang banyak keluhan, ya, kok aksi nyata kita sudah beberapa bulan belum divalidasi, aksi nyata kita sudah lama belum divalidasi, belum ditelaah. Nah, nanti kita bahas Bapak Ibu, ya. Jadi Bapak Ibu, terkait dengan cara pembuatan aksi nyata, ya tentunya Bapak Ibu juga sudah tidak asing lagi, ya, sudah familiar di kalangan Bapak Ibu guru kita di sini, yakni mengerjakan topik pelatihan mandiri di PMM. Yakni salah satu caranya yaitu kita memilih topik, ya. Yang pertama, ada 4 tahapan di sini. Kita memilih topik pada pelatihan mandiri. Jadi kalau tips saya dulu mengerjakan pelatihan mandiri ini santai gitu, tidak terburu-buru. Kalau yang sekarang karena ada kinerja jadi pada berlomba-lomba, ya. Nah, kita memilih topik pada pelatihan mandiri ini, kita pelajari, ya, kurikulum yang paling esensial, artinya yang paling utama yakni kurikulum Merdeka dan topik Merdeka Belajar. Nah, yang lainnya itu adalah pendukung Bapak Ibu. Ya, di pelatihan mandiri ini yang paling esensial adalah 2 topik ini, kurikulum Merdeka dan Merdeka Belajar. Karena topik yang paling awal, yang paling dulu, yang paling lama ini adalah 2 topik ini yang pertama di awal itu, ya. Kita pilih Bapak Ibu, kemudian step keduanya kita mengerjakan modul pada topik pelatihan mandiri. Di setiap topik ini Bapak Ibu ada beberapa modul, ya. Nah, kita kerjakan, kita tonton videonya Bapak Ibu, ya. Kemudian kita kerjakan post testnya, ya. Nah, setelah kita mengerjakan post test Bapak Ibu, baru di sini kita tahap terakhir yaitu membuat aksi nyata Bapak Ibu. Nah, di tahap terakhir ini di sini ada beberapa pilihan aksi nyata Bapak Ibu, ya. Di hampir semua topik itu ada pilihan. Artinya kita boleh memilih sesuai dengan kemampuan kita Bapak Ibu. Jadi tidak semua aksi nyata itu kita lakukan, ya, sesuai dengan kemampuan kita. Mana yang menurut kita mudah kita kerjakan, maka itu yang kita pilih. Nah, contohnya aksi nyata numerasi ide praktik pembelajaran kemitraan, ya, dengan inovasi. Nah, pilihannya ada 2 Bapak Ibu. Misalkan di sini ada menerapkan ide praktik pembelajaran numerasi, di sana ada keterangan guru. Nah, jadi itu dikhususkan untuk guru Bapak Ibu. Nah, jadi nanti kalau Bapak Ibu kepala sekolah, aksi nyatanya berbeda Bapak Ibu. Ada juga yang guru dan kepala sekolah. Nah, tentunya Bapak Ibu juga sudah familiar, ya, mungkin sudah melihat dan juga sudah mengerjakan Bapak Ibu. Nah, tapi saya ulas kembali. Selanjutnya, di pilihan aksi nyata itu Bapak Ibu, disinilah tempat bisa kita katakanlah di sini tempatnya banyak Bapak Ibu mungkin keliru, ya. Bapak Ibu guru di sini tempat Bapak Ibu keliru. Nah, terkadang banyak pengalaman penelaah. Jadi banyak Bapak Ibu memilih aksi nyata lain yang dipilih, tetapi isi dari aksi nyatanya berbeda. Nah, artinya ini langkah-langkah kita Bapak Ibu, atau kalau bisa kita bilang guidance-nya, ya. Nah,
Ini yang kita ikuti. Ini yang kita ikuti. Nah, yang kita ikuti ini poin-poinnya adalah urutan-urutan di mana kita akan mengerjakan aksi nyata tersebut. Nah, kita baca, kemudian kita pahami apa saja langkah-langkah yang harus kita lakukan untuk membuat aksi nyata. Misalkan yang pertama, identifikasi kebutuhan dan kesiapan peserta didik, kesiapan alat, kesiapan satuan pendidikan kita. Nah, kemudian pilih dan rencanakan penerapan satu dari setiap modul ide-ide praktik, pembelajaran, dan permainan numerasi. Di sini ada keterangan total 3 pembelajaran dan permainan dari modul berikut ini. Nah, di sini sudah dicantumkan kita ya. Nah, tinggal kita ikuti saja Bapak Ibu. Lalu kemudian ya, yang kita unggah nanti, ini yang paling penting ya, unggah bukti dalam satu dokumen yang berisi rencana pembelajaran dari 3 ide praktis pembelajaran. Kemudian dokumentasi, foto atau video kegiatan pembelajaran. Yang ketiga adalah umpan balik. Nah, hanya 3 inilah poin yang harus kita buat Bapak Ibu. Kalau yang ini kalau yang poin 1 sampai poin 6 ini adalah petunjuk-petunjuk untuk kita menerapkan. Nah, di poin ke-7 adalah unggah bukti. Nah, unggah bukti inilah yang paling sering Bapak Ibu ya tempatnya keliru. Ada kadang-kadang tidak melampirkan umpan baliknya, ada kadang-kadang yang hanya foto kegiatannya tanpa keterangan gitu. Itu yang membuat aksi nyata kita tertolak gitu. Selanjutnya Bapak Ibu. Nah, bacalah petunjuk dokumen yang harus kita gunakan. Nah, artinya ini penting Bapak Ibu yang kita unggah. Pastikan dokumen kita lengkap. Ini dokumen kita lengkap. Sebelum kita mengunggah, maka pastikan dulu dokumen kita harus lengkap. Dokumen yang mana? Dokumen yang tadi yang kita unggah. Yang pertama ada presentasi kegiatan kita, kemudian umpan baliknya. Nah, itu harus dipastikan. Kemudian terdapat laporan umpan balik. Nah, ini juga sudah kita diingatkan di sini. Nah, kemudian format. Nah, format yang diminta itu adalah PDF Bapak Ibu ya. PDF atau berupa video. Nah, jadi ada 2 alternatif Bapak Ibu ya. Jika nanti Bapak Ibu ingin menggunakan video, maka gunakanlah video ya. Tetapi di sini maksimal ukuran videonya adalah 50 MB gitu Bapak Ibu. Nah, kalau yang untuk PDF ya, PDF-nya 10 MB. Kemudian di sini di laman ini Bapak Ibu jangan lupa untuk menuliskan judul aksi nyata Bapak Ibu. Next, selanjutnya. Nah, kita lanjut ke komponen inti Bapak Ibu ya. Jadi komponen inti dalam pembuatan aksi nyata itu yang pertama ini judul. Nah, judul ini mempengaruhi Bapak Ibu ya. Nah, boleh Bapak Ibu ambil judulnya dari topik, boleh. Boleh juga Bapak Ibu membuat judul sendiri. Nah, artinya judulnya ya berkaitan dengan topik. Silahkan Bapak Ibu kemas mungkin judulnya sebagus mungkin ya, dikemas judulnya gitu agar menarik gitu. Sesuai dengan isinya nanti. Misalkan di sini aksi nyatanya melakukan salah satu jenis diferensiasi. Nah, aksi nyata atau topik yang saya buat ini adalah berdiferensiasi ya. Saya membuat judulnya adalah melakukan salah satu jenis berdiferensiasi. Nah, kemudian yang kedua komponen intinya yaitu isi atau aksi nyatanya kita. Yang di awal yang tadi adalah judul, kemudian isinya apa? Nah, isi dari kegiatan kita, yakni melakukan yang pertama, kalau
kita melakukan pembelajaran berdiferensiasi itu identik dengan kita pertama melakukan asesmen awal. Nah, jadi tergantung topik ya Bapak Ibu, ini hanya sebagai contoh. Kalau nanti Bapak Ibu melakukan aksi nyata pada topik yang berbeda, maka berbeda pula ya isinya gitu. Nah, kalau di sini ya aksi nyata yang saya lakukan pada topik berdiferensiasi, ya ini yang pertama melakukan asesmen awal. Ya, asesmen awal yang saya gunakan adalah menggunakan Google Form Bapak Ibu. Jadi Google Form yang saya gunakan ini untuk mengetahui kemampuan awal, saya membuat kuis di sini, ya, itu saya bagikan kepada peserta didik, ya, mereka isi di Google Form tersebut. Nah, kemudian sebagai dokumentasinya, saya capture bagian Google Form-nya. Nah, saya capture bagian Google Form-nya, kemudian saya juga capture bagian pada saat saya melakukan kegiatan pembelajaran. Kemudian komponen inti dari 4 komponen ini adalah refleksi. Nah, refleksi ini biasanya selalu diminta juga ya. Tetapi tergantung dari topik pelatihan mandiri yang kita buat begitu. Nah, refleksi ini maksudnya ketika kita sudah selesai melakukan pembelajaran, maka kita minta refleksi Bapak Ibu ya. Nah, ini refleksi dari siswa kita. Apa yang sudah mereka dapatkan pada pembelajaran yang sudah kita lakukan. Ini refleksi. Kemudian untuk umpan balik, komponen inti yang terakhir ya ini umpan balik. Umpan balik yang boleh atau bisa dikatakan recommended ya, atau yang yang sah lah bisa kita bilang begitu. Yang pertama, boleh Bapak Ibu menggunakan Google Form. Nah, Google Form Bapak Ibu minta umpan balik menggunakan Google Form itu boleh ya. Nah, itu boleh. Tapi yang di-capture bagian jawaban dari peserta atau audiens. Nah, atau kalau misalkan ada pertanyaan maka di-capture bagian pertanyaannya begitu. Kemudian selain Google Form, yakni tulisan tangan atau kita minta siswa kita langsung menulis di buku. Nah, menulis di buku apa pertanyaannya nanti siswa menjawab umpan balik tersebut. Nah, karena masing-masing topik Bapak Ibu itu beda-beda pertanyaan juga dari umpan baliknya. Tetapi secara umum umpan baliknya adalah apa yang sudah didapatkan dari aksi nyata kita itu sebagai umpan balik. Nah, ini kalau sudah seperti ini boleh sekali Bapak Ibu ya. Artinya nanti difoto kemudian dijadikan dokumentasi umpan balik. Selanjutnya yang ketiga yakni menggunakan WA. Ini menggunakan WA. Di capture atau di screenshot ya Bapak Ibu ya. Di screenshot bagian pertanyaan atau jawaban dari atau balasan dari rekan kita atau audiens yang kita mintai umpan balik. Nah, sama dengan yang di atas ini. Ini cuma bedanya ini menggunakan WA web, Bapak Ibu. Kita biasanya menggunakan komputer ya, menggunakan WA web sehingga tampilannya besar seperti ini. Kalau yang ini kita menggunakan WA di HP dan boleh enggak? Boleh, dan ini juga sah Bapak Ibu ya, sah sebagai dokumentasi umpan balik. Kemudian umpan balik yang selanjutnya adalah menggunakan Jamboard. Boleh Bapak Ibu menggunakan Jamboard. Selain aplikasi Jamboard juga banyak aplikasi-aplikasi untuk umpan balik. Misalkan menggunakan aplikasi yang selain dari Jamboard itu ada kalau tidak salah namanya lupa saya Bapak Ibu. Nah, kita bahas ini saja. Lupa saya aplikasinya. Nah, Jamboard ini sama artinya mirip dengan sticky note Bapak Ibu ya. Kalau di nyatanya. Nah, jadi ini kertas-kertas sticky note. Anggap saja ini kertas sticky note.
Nah, kalau Bapak Ibu mungkin mengajar di SD atau di SMP, Bapak Ibu biasanya menggunakan sticky note untuk pembelajaran. Nah, sticky note-nya juga bisa Bapak Ibu manfaatkan sebagai refleksi atau umpan balik. Nah, ini Bapak Ibu bisa gunakan juga sebagai umpan balik. Nah, kelima dari macam umpan balik ini Bapak Ibu boleh digunakan. Kalau Bapak Ibu menggunakan aplikasi smartphone boleh, menggunakan WA grup juga boleh, menggunakan tangkapan layar, menggunakan tulisan tangan juga silahkan. Dan itu boleh. Dan biasanya di masing-masing topik itu diminta minimal 3 katanya, 3 umpan balik. Nah, silahkan Bapak Ibu, minimal 3, jangan sampai tidak ada. Kalau misalkan hanya 1, boleh enggak Pak? Boleh, ya, boleh. Selama sepanjang saya mengikuti